Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, saat ini kembali kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, di dalam hadirat-Mu.
Lalu kami mau membuka hati untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah bagi kami, sampaikanlah apa yang menjadi isi hati-Mu kepada kami. Roh Kudus Tuhan mengurapi kami dan mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya hamba sampaikan seturut dengan kehendak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang harus kita perkarakan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita sebelum terlambat. Ya, saya katakan sekali lagi, sebelum terlambat. Yang harus kita perkarakan itu adalah seberapa serius kita memprioritaskan kehidupan kita untuk mencari kerajaan Allah selama ini. Seberapa serius? Kenapa saya tanyakan akan hal ini? Karena selama ini seringkali kita merasa sudah cukup hidup sebagai orang Kristen yang rajin ke gereja setiap hari Minggu atau ada ibadah tengah minggu. Kita merasa cukup dengan itu. Lalu kita berpikir, nanti kalau kita mati pasti akan masuk surga. Saudaraku, hidup kekristenan lebih daripada itu. Kenapa saya katakan hidup kekristenan lebih daripada itu? Karena seringkali kita terjebak dari rutinitas kehidupan keberagamaan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Artinya kita tahu orang Kristen hari Minggu harus ke gereja, ya kita ke gereja. Pada akhirnya kita melakukan itu hanya sebagai rutinitas hidup keberagamaan, ya. Kita terjebak di sana. Kita akan merasa cukup, yang penting sudah ke gereja, tetapi pada praktek kehidupan kita, di dalam hari-hari hidup kita, kita tidak serius memprioritaskan hidup kita untuk sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah. Dan pada akhirnya saudaraku, tanpa kita sadari kita memiliki prioritas hidup yang lain, yang penuh dengan perkara-perkara dunia, yang penuh dengan unsur-unsur dunia yang ingin kita capai, yang ingin kita miliki, yang ingin kita nikmati, ya. Nah, pada akhirnya kita membiarkan ruang hati kita diisi dengan selera-selera kehidupan dunia. Dan tanpa sadari, selera hidup dunia inilah yang membuat kita tidak pernah lagi memikirkan atau kita tidak pernah lagi memiliki prioritas hidup untuk mencari kerajaan Allah. Kita mengosongkan jiwa kita untuk perkara-perkara kekal, tetapi kita mengisi kekosongan jiwa kita itu dengan perkara-perkara dunia. Padahal sebagai orang percaya seharusnya kita sadar firman Tuhan sudah mengatakan dengan sangat tegas. Kalau kita membaca Matius pasal 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku, kalau dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka di sini kita harus sadar yang harus menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya itu adalah mencari kerajaan Allah. Artinya mempersiapkan diri untuk kehidupan yang kekal itu harus menjadi prioritas hidup kita yang utama. Kalau dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ini artinya ketika kita sadar bahwa prioritas hidup kita yang utama itu adalah mencari kerajaan Allah, maka di dalam setiap hari hidup kita akan berjuang untuk hidup di dalam kebenaran sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Kita akan berjuang untuk menjaga kesucian hidup kita. Kita akan berjuang untuk menjaga kekudusan hidup kita. Itu lebih daripada apapun, saudaraku. Yang pada akhirnya kalau kita menyadari semua ini, kita akan mengosongkan
ruangan hati kita dari semua keinginan-keinginan atau dari semua selera jiwa yang berhubungan dengan unsur-unsur dunia, atau dengan kata lain yang berhubungan dengan perkara-perkara dunia yang tidak bernilai kekal. Jadi di dalam menjalani hidup ini sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen, kita tidak boleh memiliki rasa aman. Rasa aman karena kita sudah rajin ke gereja setiap hari Minggu, tetapi pulang dari gereja kita memiliki kehidupan yang sama dengan orang-orang dunia pada umumnya. Kalau kita memiliki rasa aman seperti ini, tanpa kita sadari dunia sedang menyesatkan kita. Karena apa? Yaitu tadi yang saya katakan, kita merasa sudah menjalankan prioritas hidup kita sebagai orang yang beragama. Jadi kita merasa aman, kita merasa tenang, kita merasa nyaman, sementara kita membiasakan mengisi ruang hati kita, selera jiwa kita dengan perkara-perkara dunia. Dan saya harus katakan, ini keadaan sesat yang tidak pernah kita sadari. Kenapa saya katakan ini keadaan sesat? Karena begini, firman Tuhan sudah mengatakan dengan sangat tegas, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Tetapi kita membiarkan selera jiwa kita dipenuhi dengan perkara-perkara dunia atau unsur-unsur dunia yang lainnya. Ya, kita berjuang untuk mencapai dan menikmati apa yang kita inginkan secara duniawi. Ini yang saya maksudkan bahwa kita ada dalam keadaan sesat tanpa kita sadari. Kalau firman Tuhan sudah mengatakan kita tidak boleh mengasihi dunia, lalu kita masih mengisi ruang hati kita dengan perkara-perkara dunia, maka itu artinya kita melanggar perintah Allah. Firman Tuhan katakan jangan mengasihi dunia, tetapi kita tetap mengasihi dunia. Perhatikan ini. Kalau kita tetap hidup mengasihi dunia, maka seperti yang firman Tuhan katakan, kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Artinya kita tidak mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, bahkan dengan segenap kekuatan kita. Jadi kita hanya menjalani hidup sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Tetapi kehidupan kekristenan kita itu adalah hidup kekristenan yang salah, ya. Karena Kristen itu kan sama seperti Kristus. Jadi menjalani hidup sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen itu, kita sudah tidak boleh lagi mengikatkan hati kita dengan dunia ini. Kalau kita masih terikat dengan dunia ini adalah keadaan sesat yang tidak pernah kita sadari. Kenapa saya selalu katakan ini adalah keadaan sesat yang seharusnya kita sadari? Karena memang firman Tuhan katakan kepada kita supaya kita tidak boleh serupa dengan dunia, ya. Roma 12 ayat 2. Sudah sangat sering kita dengar ayat firman Tuhan ini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita ini hidup sebagai orang percaya memiliki target kehidupan, bahwa di ujung kehidupan kita sebagai orang Kristen nanti, kita harus memiliki keadaan yang benar-benar sempurna. Tetapi kalau dari saat ini kita tidak mau merubah diri kita, kita masih mengisi bejana hati kita, ruang hati kita dengan perkara-perkara dunia, maka saya dengan tegas katakan, ini adalah keadaan sesat yang tidak pernah kita sadari. Dan seharusnya ketika kita mendengar kebenaran firman Tuhan ini, kita benar-benar menyadari akan hal ini, lalu kita berubah. Kalau kita tidak berubah, maka kita tidak akan bisa mencapai standar kehidupan sebagai orang percaya, yaitu memiliki hidup yang sempurna. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan akan hal itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi di sini kita bisa mengerti hidup kekristenan itu
tidak semudah yang kita pikirkan. Oleh karenanya, kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan kepada kita saat ini, kita harus memiliki prioritas utama, yaitu serius mencari kerajaan Allah. Yang artinya kita harus meninggalkan dunia ini, tidak lagi terikat dengan dunia ini. Di dalam Matius 19 ada satu kisah yang menarik. Ketika ada orang muda yang kaya datang dan bertanya kepada Tuhan Yesus, apa yang harus ia perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Lalu Tuhan Yesus menjawab orang itu. Dan ketika mendengar jawaban Tuhan Yesus, orang itu berkata, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Lalu Tuhan Yesus berkata kepadanya, seperti yang ditulis di dalam Matius 19 ayat 21, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Di sini kita bisa mengerti, kalau kita mau serius mengikut Tuhan, memprioritaskan mencari kerajaan Allah, berarti kita sudah tidak boleh terikat dengan dunia ini. Sebab jika tidak, hidup kita tidak pernah menjadi sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang menyadarkan kami. Kami mau mengambil keputusan, melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia ini. Lalu kami mau memprioritaskan, serius mencari kerajaan-Mu ya Bapa, di sepanjang umur hidup kami, selama kami masih hidup di dunia ini. Kami mau hidup melakukan kehendak-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan memberkati hidup kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.